Siapa perempuan yang paling setia sama kamu? Aku atau Widuri? Waktu kamu ditinggalkan sama Widuri, aku tetap setia sama kamu, Mas. Aku bahkan memberikan kamu 2 orang anak. Dan sekarang ketika kamu mengkhianati aku dengan Gisel, aku juga tetap bertahan sama kamu, Mas Aditya. Dalam kondisi apapun. Ditambah lagi perusahaan kamu yang sekarang lagi ada masalah. Aku tetap setia di samping kamu. Aku nggak pernah pergi kemana-mana. Dan selama ini apa yang aku minta dari kamu, Mas? Aku cuma minta supaya kamu menghargai cinta aku. Kamu bisa sayang sama aku. Sekarang kamu percayakan kalau cinta aku buat kamu itu sangat besar. Maafin aku ya. Aku udah nyakitin kamu. Aku sudah sangat bersalah sama kamu. Aku juga ngucapin terima kasih. Kamu gak ninggalin aku. Halo? Halo Bu, ini Bu, saya mau nginfoin. Tadi ada laki-laki yang namanya Pak Aditya datang ke sini, terus ketemu sama saya. Saya sudah sampaikan sesuai pesanan Bu. Benar kan dugaanku? Mas Aditya pasti bakalan datang ke kampung Rawasari setelah aku kirimin dia foto dan video makamnya Widuri. Terus gimana? Orang itu percaya sama omongan kamu? Sepertinya sih percaya banget Bu. Bagus. Kalau gitu sekarang kamu kirim nomor rekening kamu. Saya akan kasih kamu bonus tambahan. Siap Bu, segera dikirim. Aku akan maafin kamu. Tapi aku minta satu hal. Tolong kamu putusin Gisel. Aku nggak mau kamu berhubungan sama dia lagi. Hati aku sakit, Mas. Dan aku juga minta sama kamu, mulai sekarang, kamu gak usah lagi minta dibuatkan kopi dan nasi goreng sama Mutiara. Karena hal itu yang mengingatkan kamu sama Widuri. Bisa kan, Mas? Aku mohon. Iya. Aku bisa. Aku akan ngelakuin apa yang kamu mau, sayang. Makasih ya, Mas. Tadi kata suster, Mbak udah boleh pulang kok. Syukurlah. Saya boleh kasih saran nggak ke Mbak Gisel? Selama saya hidup, saya tuh nggak pernah dapat rasa kasih sayang seorang ayah. Saya nggak tahu ayah saya siapa. Gimana sih rasanya disayang sama ayah atau ada sosok ayah di hidup saya, itu saya nggak tahu.
Sampai pada akhirnya saya ketemu sama Pak Aditya. Saya kerja di rumahnya. Dari situ saya bisa lihat kasih sayang dan kehangatan seorang ayah tuh kayak gimana. Dari dulu saya berharap kalau suatu saat saya ketemu sama ayah kandung saya berharap ayah kandung saya seperti Pak Aditya. Sampai pada akhirnya saya lihat Pak Aditya berkhianat. Dari itu saya ngerasa sakit hati. Kamu kan bukan siapa-siapanya Mas Aditya. Kenapa kamu ngerasa sakit hati? Pak Aditya emang bukan siapa-siapa saya, Mbak. Pak Aditya cuma majikan saya aja. Tapi saya tahu rasa sakitnya seorang anak kalau tahu bapaknya sendiri ngianatin ibunya. Itu yang saya rasain. Saya mohon, kalau masih ada rasa kasihan sedikit aja di hati Mbak, berhentiin hubungan ini, Mbak. Jangan sama Pak Aditya lagi. Gini ya Mutiara, kamu itu masih remaja. Kamu nggak ngerti apa itu cinta. Emang saya belum pernah jatuh cinta kok, Mbak. Tapi saya tahu kok rasa sakitnya Bu Rianti. Karena saya perempuan juga. Kalau kamu pernah jatuh cinta, harusnya kamu tahu kalau cinta itu buta. Kamu mungkin nggak peduli dia udah nikah atau belum, udah punya anak atau enggak. Kamu nggak akan bisa disuruh berhenti. Tapi kan hati bisa milih untuk nyakitin orang atau enggak. Dan kalau emang cinta itu buta, nurani kan enggak, Mbak. Lagian juga, saya yakin siapapun, dari manapun asal-usul perempuan itu, pasti bakalan sakit banget hatinya kalau tahu dia dikhianati. Dan saya yakin Mbak Gisel tahu itu. Mutiara, kamu itu jangan lihat dari satu sisi aja. Tapi lihat dari sisi Pak Aditya dong. Kamu berpikir dia itu baik dan setia. Kalau dia emang baik, dia nggak akan hianat yang Mbak Rianti. Pak Aditya tuh nggak sebaik yang kamu pikir. Kamu tau nggak? Sebelum sama Mbak Rianti, dia tuh pernah... Permisi, maaf ganggu. Saya disuruh Den Kenzo jemput Mbak Mutiara sama Mbak Gisel. Kenapa Mas Aditya nggak jemput aku?